Oke, halo 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 halo. Selamat malam semuanya. Mhm, Kok langsung aja malam gitu sih? kan. Oke, Apa? kayaknya aku grogi Hmm, ya, grogi grogi kenapa banget. tuh? Iya, tapi sebelum itu ya, aku mau nyapa dulu nih. Halo sobat Mm-mm. MLBB semuanya. Yep, selamat datang di mana? Di Grand Final Indonesia Sabi 6.0 Fun Game MLBB. Malam ini Mm-mm. kita hadir dengan semangat, berani dan siap untuk bangsa. Gitu Waduh, dan siapa loh. tuh? Jadi harus Berdansa berani, ria. berani, harus berani. Iya kan? Mm-mm. Doang gitu kan. Oke, untuk yang belum kenal ya, perkenalkan aku Airi sebagai apa ya? Sebagai apa tuh? Terserah kalian dah. Aku mau sebagai apa di sini gitu kan. Yang bakal nemenin kalian dari setiap Mhm. momen ya yang bakalan terjadi nantinya di Land of Dawn, dan tentunya aku gak sendirian. Di sampingku ada nih salah satu caster senior ya guys. Catat, Gak mau, caster jangan senior. percaya, jangan percaya, jangan No, percaya, no, guys. diam, diam, Jangan diam. percaya, jangan Nih, percaya. caster senior ya. Dia ini adalah dia sudah lawiri di dunia percasteran. Oke. Oke, oke. Selain jadi shotcaster ya, yang bikin setiap apa ya, aksi kayak menegangkan gitu loh, terasa hidup di Land of Dawn ya, ini sosok ini gitu yang ada di samping aku gitu. Dia juga selain shotcaster, dia juga adalah analis jagoan yang bakal ngekupas semua buah-buahan, enggak, canda, semua Semua strategi tim buah-buahan. sampai detail terakhir, oke? Dan jangan lupa, selain itu juga ada satu lagi nih, dia juga coach loh, bener gak? Coach yang sering Semuanya ngimbangin dibeberin. ngimbangin Dibeberin tim-tim semua. gede gitu loh, dia coach loh. Jadi dengan pengalaman caster kita di malam hari ini, kita bakalan dapat insight yang lengkap plus hype yang gak kalah seru dari pertandingan itu sendiri. So, silakan memperkenalkan diri. Nama kamu siapa? Tinggal di mana? Nomor WhatsApp-nya berapa? Wah, waduh, 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 waduh. Kalau kayak gitu, Salah ya? too much, too much, too much, too much, Oh, too much. oke. Oke, oke, oke. Halo semuanya. Pak Mhm. penonton dari gang sebelah Sabi Iya. 6.0. Perkenalkan gue Mhm. Wenski di sini yang akan menemani kalian semua bersama Kak Airi nantinya di Grand Final. Mhm. Waduh, ini Betul banget. Grand Final malam hari ini. Iya. Tentunya sebelum Grand Final ini sudah banyak banget nih tim-tim yang sudah Banyak. bertanding, yang Betul. memperebutkan nyawa terakhir mereka sampai di Iya. Grand Final. Dari banyaknya tim tersebut hanya tersisa Mhm. dua yang bertahan. Waduh, Iya, dua loh. yang selalu Dua. bertahan ya akhirnya menyerah gitu kan nantinya. Oke. Iya. Oke, kita lanjut. Oke, dari dua tim yang terbaik ini ya, mereka bakal memperebutkan gelar juara 1 dan 2 tentunya. Bener gak? Mm-mm, Aku salah betul. akunya. Takut banget aku salah karena aku lagi sama caster senior nih. Gitu guys. Jadi aku takut. Oke? Bener gak? Oke, oke, Jangan oke. ketawa. Gimana gimana tuh Kak Iri? Enggak. Aku lagi Oke. kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi sebelum kita mulai dan lanjut ke game grand finalnya, aku Iya. nggak akan capek-capek mengingatkan, padahal baru sekali aja ya ngingatinnya. Oke, Iya juga cukup ya. baik. Aku akan Aha. mengingatkan buat kalian semua, jangan lupa dong Yep. subscribe dong. Masa cuma kalian lihat, kalian pandangi aja, nggak kalian follow, nggak kalian ikuti kan? Iya eh, dong. Kayak cinta cinta lama yang akhirnya nggak kalian deket-deketin itu kan kasihan gitu. Kasian Bertepuk sebelah tangan banget. nggak enak banget. Jadi ya kalian harus subscribe Oke. YouTube Gang Sebelah. Jangan lupa juga Aha. follow Instagramnya gangsebelah.official. Karena kenapa tuh? Yep. Karena akan banyak sekali event-event menarik, apalagi nih di bulan Agustus ini. Banyak banget event yang sedang Betul. dijalankan atau Yep. dibuat oleh tim-tim
admin-admin dari gang sebelah, yaitu apa aja tuh fansku? Ada 3 nih. Salah Apa satunya aja tuh? adalah Mhm. ini satu, Fun Games 6.0 Mobile Legends Competition Betul, ini perdana loh. perdana. Iya, perdana di Sabi, di Indonesia Sabi. Karena sebelum-sebelumnya Mm-mm. Funmatch MLBB itu nggak ada loh. Wah, sebelumnya nggak ada, dan ini adalah Keren hal kan? yang spesial. Wih, Mhm. gelo. Hal yang spesial dengan caster yang spesial. Aduh, jangan, nggak, itu Aduh, peres, itu peres, duh, itu duh, peres, itu duh, peres, duh. Nggak. itu peres. Oke. Itu peres, Next itu ada peres. apa lagi? Dan yang kedua ada Sabi Mhm. WGP. WGP itu apa tuh? Waktu gang sebelah pintar. Wih, jadi buat Yup. kalian-kalian nih yang merasa pinter atau yang merasa pengen lebih pinter lagi, bisa langsung saja mengikuti Sabi WGP. Apa Yup. tuh Sabi WGP dan kapan tuh Kak Iri? Oke, Sabi WGP itu bakalan ada di tanggal 21 ya. Besok besok malam itu, wah, itu bertaburan semua giveaway yang ada di situ. Buat yang wah, aku nggak keburu daftar nih, gitu kan. Kalian bisa dengerin kok. Udah dengerin dapat giveaway pula. Itu bakalan banyak. Oke, Jadi jangan berarti sampai bakalan ketinggalan. berarti bakalan banyak door prize yang menarik yang bakalan Betul, dibagikan ke para penonton-penonton setia dari gang iya, sebelah nih. betul banget. Dan yang paling terakhir bagi kalian yang suka banget nyanyi nih, suka banget Mhm. nyanyi, apalagi orang-orang ini bukan mendiskriminasi ya, orang-orang timur atau orang-orang Medan gitu kan yang nyanyi-nyanyi kadang bagus gitu. Wah, bisa langsung saja nih ke Sabi Nyanyi. Waduh. Nih, betul banget. Sabi Nyanyi itu bakalan ada di tanggal 22 loh. Berarti lusa nih. Tuh. Dua-dua. Siapa Iya. tahu kan aku pengen dong ketika ada yang mau ikut Sabi Nyanyi nih, dan Mhm. kalian ngelihat aku sama Kak Iri lagi ngomong atau dari Sabi Fun Match di final malam hari ini, aku mau request coba nyanyi Tabola Bale. Aduh, Aduh, karena coba. itu lagu tuh kayak terngiang-ngiang banget di otak aku. Itu ada apa ya di lagu itu ya? Ini ada apa ya? Yang penting tidak menyimpan seseorang di lagu tersebut. Aduh. Kegedean dong kalau disimpan ya. Gimana? Nggak bisa ya? Aduh, skip. Dan bukan cuma 3 ini, guys. Mhm. Jadi di malam puncaknya di tanggal 23 nantinya akan ada siaran langsung lagi, dan bakalan memperlihatkan orang-orang yang sudah terpilih dan akhirnya memenangkan dari 3 event tersebut. Jadi selain mereka bisa menang, mereka juga dapat nama dan mereka disiarkan di gang sebelah. Wah, gila. Betul. Pokoknya jangan sampai kelewat ya. Karena itu adalah malam puncaknya Indonesia Sabi, yaitu di tanggal 23 Agustus. Itu di jam 8 malam tentunya. Wis, di Gitu jam 8 dong. malam. Pokoknya pantengin aja Instagramnya yang sebelah biar nggak ketinggalan. Iya, Gitu. makanya jangan lupa subscribe di YouTube-nya Gang Sebelah. Jangan lupa juga di follow nih. Gang Sebelah Nih, official. Masa iya kalian udah di Discord Gang Sebelah tapi tidak mengikuti sosial medianya Gang Sebelah? Kan takutnya event-event yang menarik itu tertinggal gitu kan. Kayak sayang aja nggak sih? Apalagi event-eventnya kebanyakan kan betul. gratis nih. Nah, Wah, itu tuh, itu tuh. udah gratis hadiahnya, keren-keren gitu kan? Betul sekali. Ya, oke. Dan apalagi ya? Apalagi ya? Apalagi yang Apalagi ya? kurang? Ini. Jadi di Indonesia Sabi 6.0 temanya juga benar-benar gokil.
Temanya Iya tuh dong, berani dan siap untuk bangsa. Waduh, jadi bukan berani. cuma Discord, bukan gimana ya, berawal dari Discord yang cuma ngobrol biasa-biasa aja dan lain-lain, tapi mereka para admin-admin dari gang sebelah ini juga membuat Mhm, gebrakan demi gebrakan, di mana ini udah yang keenam, berarti udah 6 tahun mereka membuat hal ini dan masih konsisten hingga saat ini. Wah, betul gila, banget, gila betul banget. itu sangat baik ya. Berarti mereka konsisten konsisten Aha, untuk membangun apa ya, komunitas yang baik, yang sehat, apalagi dengan tema tersebut berani dan siap untuk bangsa. berani. Mereka memikirkan bangsa, walaupun ya kita tahu ada sedikit gonjang-ganjing di luar sana, akan tetapi mereka juga ingin memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia, sorry, bangsa Indonesia dan para Gen Z Mhm, terutama itu bisa ikut andil juga untuk bangsanya, betul gitu. banget, gitu. Tampaknya kalau misalnya aku banyak ngomong nanti makin peres ya ke gang sebelah. Jadi jangan berlama-lama lagi. Kita sebentar lagi akan ke draft and pick di grand Mhm, final game yang pertama. betul banget. Jadi buat, para sobat gengsi gue udah nggak sabar ya, karena Mhm, di live chat juga udah pada typing-typing manja tuh di sana, iya kan? oke. Mhm. Jadi mohon bersabar ya, ada yang bilang, "Kok kapan mulai, Min? Kapan mulai, Min?" Mohon bersabar, oke? Mohon bersabar. Mohon bersabar. Oke, kita menyapa-nyapa dulu yang lagi nonton di YouTube Mhm. yang sebelah ini. Ada, wah banyak banget nih. Ada Ajay. Waduh, sorry kebaca untuknya. Oke, di Aduh, sana tuh ada ada sorry. ada ada Bang Farid tuh, Bang Farid Oh iya, ada Farid Ruskin, nih. ada Mhm. Bang Kayaya tuh, waduh kayaknya dan nonton pula tuh. Ada Bang Nang gitu kan, ada Kak Mhm. Alia, ada Kak Waduh, ada Akira, Alia. halo. Absen bang, aku absen. Iya. Iya. Ini nggak ada yang mau titip-titip salam buat kita gitu kan, para caster atau mau nyemangati kita kan. Nah, ini mereka kayaknya datang ke sini buat nyemangatin timnya mereka ya. Coba typing. Kalian dari tim mana sih? Kayak gitu, anjoy, kayak gitu ya kan. Oke, aku. Ada Nang, halo Nang. Ada Farid juga, udah tadi loh. Ada Kak Farid udah, Akira, ada Akira. ada Kak Kara juga, Bang, gitu. itu bukan dong. No, gitu lagi. Aduh, Nono. Halo Bang Kazen. Halo Bang Nang. Oke, thank you ya. Aku juga ngefans sama kamu. Aku fans Mak Airi. Aduh, Mak Airi ini emang terkenal banget ya. Emang terkenal banget nih di gang sebelah Oh, karena enggak. Ah, itu airi sebelah mana gitu kan. Gitu. Oke, airi sebelah mana? langsung dibantah dong. Iya, itu kayaknya airi sebelah mana gitu. Yang di typing di Oh, live chat itu airi gang sebelah gitu. Kalau airi yang terkenal itu airi sebelah mana gitu kan. oke, 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 gitu. oke, oke. Oke, dan yang kalau kalian mau tahu nih, siapa aja nih Mhm. tim-tim di Grand Final? Jadi Oh ada 2 iya. tim yang sudah ada dan menduduki puncak Grand Final kali ini, yaitu Mhm. para bintang X dan siapa tuh Kak Iri? Ada Fadil Play Later. Play Oke, Later. Fadil Fadil Play Payletter. Later. Betul. Ada Fadil Play Later. Aku tadi hampir sebutin Sena loh. Oh, hampir sebutin Iya, Sena. mm gitu. Saya ya nggak jadi dah. Oke, ada Aduh, satu tim lagi dari mana Pi? kenapa tuh? Bentar. Aku agak Oke, satu tim ada dari mana nih ya? astagfirullah. Tapi apa ya? Aku jujurly ini first Mhm. timeku, first timeku di caster online yang Serius nih? berawal dari komunitas Discord. Seriusan, seriusan. Oh iya?
betul. Bukan ini balik lagi nih, bukan Peres. Tolong nggak, ini bukan Peres. Mungkin kan banyak orang yang kalau ngedengar tuh, ih apa sih ini casternya Peres banget karena diundang sama Sabi Fun Game atau geng sebelah Mhm. gitu. Enggak. Ini bukan aku Peres, tapi emang bener-bener aku baru first time menjadi caster Ah, online dari komunitas yang dibangun dari Discord gitu. Dari awal, wah ini benar-benar aku merasa terhormat iya. di sini. Wow, dan aku pun sama merasakan hal seperti itu, karena ini baru pertama kali aku nge-caster sama caster yang, ah, Udah. senior banget nih. Iya, senior banget nih. Jadi kayak, ya udahlah, deg-degan nih, deg-degan. Deg-degan gitu, nervous nih. Hei, 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 Bentar, Anda. bentar. Penonton lagi, kamu kamu kalau kayak gitu ngebuat penonton bertanya-tanya dong. Jadi caster apa gini kok? Iya kan, tadi kan aku di awal kan aku mention kan. Jadi kayak aku deg-degan loh. Ini caster senior nih. Oke. Oke, daripada kita Oke. ketawa-ketawa di sini ya, mending aku baca lagi nih yang ada di YouTube nih, live chat-nya. Ada Mm-mm. Bang Zidan nih katanya, "Absen gak sih, Bang? Fans gue sama Kak Absen Airi," ya. gitu. "Absen Absen dianya," gak gitu. sih? Oh, absen. Mhm. Wah, kayak ini nih. Gue sebutin nih dari satu-satu nih. Ada Mora, ada Akira, ada Farid, Diken, ada Kinsain. Wah, banyak banget. Mhm. Aku udah nggak tahu. Ada Zidane Alfatan, buset. Ini banyak banget. Tapi masa yang nonton banyak, yang nge-like cuman Aha. dua. Ih, like Iya. dulu nggak sih? Like dulu nggak sih? Like-like dulu gak sih? Dan jangan lupa untuk share-share gitu dong, gitu kan. Mm-mm. Oke, iya, kayaknya kita udah ada Mm-mm. call, ayo calling gitu kan. Jadi Tadi ada kita call bakalan dari bapak produser ya. betul banget. Silakan Oke. Kak Kester. Oke, sebelumnya kita sudah akan memulai di Grand Final yang dimana akan mempertemukan Fadil Payletter melawan para bintang X. Siapakah yang akan memenangkan Sabi Fun Game Final Match di malam hari ini? Apakah Fadil Payletter atau para bintang X? Karena tadi di apa ya, di komenan-komenan udah ada banyak yang bilang gini, kalau misalnya mau mau bikin usaha bingung cari pinjaman, langsung saja ke Fadil Paylater solusinya. Waduh, bisa-bisanya. Bisa-bisanya kayak gitu. Dan yaps, para bintang X. Tampaknya aku ngelihat masih banyak yang belum apa ya, yang tidak mendukung para bintang X, tapi ya kita lihat saja di permainannya dan di mana kali ini kita sudah berada di Draft and Pick yang akan mempertemukan para bintang X melawan Fadil Payletter, di mana Freya kali ini sudah di ban dan juga Cinci. Dua hero yang cukup merepotkan ya ketika berada di laning masing-masing, di mana Freya yang bisa flex kemana aja, bisa ke XP, ke gold lane, ke jungler, itu langsung di ban begitu saja. Karena kenapa Freya sering di ban tuh karena Mhm. misalnya dikomboin sama meta-meta healer itu tuh akan sangat-sangat kampret gitu ya, nyusahin banget. Ditambah lagi kalau misalnya dikomboin sama Digi, Angela atau kayak gimana pun, Betul. ngebuat apa ya, pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh tim lawan itu Experience the akan euphony sangat-sangat of suffering. terhambat gitu. Dan kali ini Cici bersama Granger sudah di ban dan langsung saja diambil Lancelot dari
969 Korea, aku bilangnya Korea 969 aja kali ya, Korea biar ya? lebih Iya kan? Korea 969 aja kali ya. Karena aku nggak tahu, aku nggak bisa bahasa Korea, aku nggak bisa baca Korea. Iya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Aman aman aman. Aman aman aman. Dan kali ini di Red Side, di mana Nathan dan juga Arlott. Wow, Nathan dan juga Wow. Arlott. By the way, Mhm. Nathan ini lagi naik banget loh, Kak Iri. Lagi Naik naik banget daun di dianya. ranked. Iya, lagi Betul. naik daun banget di ranked games. Karena mungkin karena banyak Mhm. sekali hero-hero yang udah di-nerf, misalnya kayak Wanwan itu ada di-nerf, walaupun Wanwan di sini masih tier peak, masih top tier Betul. di Heeh heeh. ban and pick, akan Mhm. tetapi lebih banyak di-ban daripada di-pick. Nah, dan di sini Ih, mereka langsung ambil Nathan bersama dengan Arlott. Tapi ketika Arlott di sini bertemu dengan Zuxin atau Baxia yang dimana mhm. ini hero-hero yang sangat merepotkan, itu agak gimana ya, menghambat pergerakan dari seorang Arlott. Dan yaps, ini dia ISS? 3 hero Mhm. dari masing-masing tim yang sudah diambil, di mana di Asahina dia sudah mengambil Baxia dan juga Zuxin yang nantinya akan menghambat yang kubilang tadi, Arlott. Ini Mhm. dia nggak akan bisa masuk dengan leluasanya dengan Vengeance atau dengan apa sih itu skill El Sapu Jagat? Aku Apa lupa. ayo? Apa? Apa hayo? Bentar, bentar. Apa? Apa Intinya ayo? aku bilang El Sapu Jagat aja ya. Iya aku juga gitu ngomongnya. Satu jaga. Ayo. Dan kali ini sudah di-ban 2 hero yang sangat merepotkan, di mana ada Badang dengan Fishcrack, Fishwin-nya yang lumayan Biscuit. merepotkan kalau Betul. misalnya ketemu sama jungler-jungler yang jalan kaki, Mhm. yang nggak bisa apa ya, nggak bisa jump in kemana mana secara bebas, secara leluasa, itu di-ban aja karena mereka tidak ingin ada gangguan demi gangguan. Dan di Betul. sisi lain ada Akai, di mana Habis ini ya. nih Mhm. mhm, di mana Akai ini agak nyusahin kalau misalnya di-combo sama Arlott. Skill Vengeance-nya itu akan nonstop, jadi tinggal colok 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 gitu. Terus Aduh, dipepetin gitu bentar kan, bentar, ditembok kan, itu jadi kemakan. kayak bikin ambigu gitu ya. Colok 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 colok. Iya, sumpah. Itu kan, wow. Dan kali ini 2 pick terakhir dari Rinzi dan juga Lubu, di mana ada Lapu-Lapu dan juga Claude, di mana Claude ini nanti bisa bisa banget nih untuk head to head match up-nya di God lane bersama dengan Nathan. Akan tetapi nih, Mhm tidak bisa asal mhm. masuk karena dia membutuhkan 1 poin purify. Karena di sini ada Minotaur dengan Minions Fury-nya, dan juga nanti ada dari Arlott yang bisa jamin ke area belakang yang mengganggu pergerakan demi pergerakan dari Blazing Duet seorang Claude maupun BMI-nya gitu. Dan yaps, ini dia kelima hero dari masing-masing tim yang sudah diambil dari draft pick-nya nih, Kak Iri. Kak Iri Betul banget. suka, suka banget draft yang mana nih? Kalau aku lebih condong ke, Kemana tuh? Kemana-mana hatiku senang kali aja ya. mana-mana hatiku senang, Aku lebih condong ke tim Hmm, kanan sih. tim kanan. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena nggak tahu, feeling aja. Feeling Oke, aja. oke, oke. And here we go, di mana Sabi Fun Game Grand Final di match yang pertama best of 3 series. Kali Mhm. ini di mana kalau misalnya Dor. dibilang ya, kalau misalnya dibilang ya, emang Yap. draft kanan ini sedikit lebih baik, akan tetapi kita juga nggak bisa menghiraukan bahwa di draft kiri ini itu akan sangat-sangat menyusahkan, di mana ketika Zuxin bertemu dengan Parsha di Mhm. early game itu Parsha akan sedikit kesusahan, dan di mana kita bisa lihat justru kali ini di mid Ju lane-nya dari Ngeri ya? file.
Prailam, Prailam kamu terlalu bernafsu tampaknya ya. Baru Masih pagi dong, masih pagi loh. Eh nggak sih? masih pagi, harusnya bersapa Ria, say hi dulu, kayak, "Halo, ini Mhm. tes-tes damage dulu, tes-tes ombak, ini Eh, udah mencicipi base lawan. Aduh, hai." iya kayak kayak tahu nggak, kalau di rumah kan kita kalau Mhm, pagi-pagi itu kan kita bersih-bersih dulu gitu kan, bersih-bersih nyapu dulu, dulu, iya, mhm. gitu. Ini malah langsung ke santapan utama, namun kali ini di area Oke. bawah sudah mulai ada pergerakan demi pergerakan di mana Rizzy satu bar XP tersisa dari Rizzy. Untungnya masih ada Revitalize yang dimiliki oleh seorang Baxia, namun di area sana Mountain Shock-nya sudah mulai dikeluarkan. Namun kali ini haruskah Asahina langsung saja dipulangkan di area bawah, dan ini akan menjadi keuntungan bagi Red Team, di mana Kazen sebagai jungler utamanya itu sudah mendapatkan 1 poin kill, dan juga di mid lane tadi dari Zuxin itu juga udah terpanis nih, yang mereka itu akan apa ya, sedikit leluasa ketika berada di Turtle Dance kali ini. Dan yaps, turtle yang pertama sudah mulai muncul, di mana dari Asahina, dia sudah mulai mencolek-colek area turtle, walaupun kali ini secara leveling dia kalah, namun di area sana sudah mulai terlihat final slash-nya Oh. akan tetapi Brave Spider mencoba untuk jump in ke area turtle, namun di area sana mereka justru masih memiliki point of retribution. Ritzy pun mampu untuk mendapatkan 1 poin kill dan satu bertukar dengan satu di area turtle kali ini. Oh, wait, dari Korea 969 dia mampu untuk Tiba-tiba ya? mendapatkan 1 poin. Wah, Aha. bisa gitu, gila banget. Namun kali ini di area sana Nathan yang menjadi incaran, namun di area sana pun sudah mulai ditunjukkan di mana dari Parsianya Feather Strike-nya langsung dikeluarkan terhadap Asahina, akan tetapi Asahina mampu untuk bertahan. Mhm. Namun justru kali ini Parsianya yang harus mengikhlaskan tubuhnya dari Tone Rose yang dimiliki oleh Korea 969. Iya betul banget, itu udah nggak bisa pulang, udah nggak bisa balik lagi tuh. Tahu sendiri kan Udah Lance gak bisa gimana balik. ya kan? Mhm. Mhm. Udah gak bisa Aduh, balik. Gak mau, kalau kata temanku tuh gak mau pulang, maunya digoyang. Aduh. nggak boleh pulang, mau kemana gitu ya? Pasti kayak nyanyi gitu, mau kemana? Nggak boleh pulang. Dan kali ini waktu sudah menunjukkan di 3 menit 51 detik. Namun dari Red Team tadi yang sudah mendapatkan Mhm. keunggulan demi keunggulan, 3 poin kill, akan tetapi dari sini 4 poin kill sudah dibalaskan. Namun Asahina Yep. still survive di area sana. Asahina yang dituju dengan Mountain Shock-nya mampu untuk mendapatkan Mhm. Ansin terhadap Asahina, dan kali ini Zuxin yang ia tuju. Apakah Zuxin mampu untuk bertahan? Dan justru Ops. Kazen Bezir, dia yang menjadi santapan utama dari Ritzy dan juga Abigri. Itu tuh. Iya kan. Kalau sama Jackson kan diangkat-angkat, benting, angkat, Hmm. benting, angkat, benting. Wah, Aduh, kayak perasaan ya. Perasaan kayak ditarik perasaan. lagi, terus dibanting lagi, ditarik lagi, Heeh. diangkat lagi, dibangkitin lagi nih, seolah-olah dibangkitin lagi, terus akhirnya dibanting lagi. Aduh, capek juga sih kalau kayak gitu. Namun Capek kali ya ini di kan? Aesan, turtle yang kedua sudah mulai didapatkan, dan juga Monsieur Tris yang menjadi sasaran utama bagi tim biru, di mana kali ini 6 berbanding dengan 6 untuk poin kill-nya, akan tetapi dari segi network-nya kali ini Mhm. dipegang lumayan jauh, 15.000 berbanding 13.600 terhadap tim biru. Karena Berbintang ya. Mhm. di sini memang early game-nya tuh tim kiri akan sangat-sangat mendominasi, akan tetapi nih ketika sudah menuju ke mid to the late game, wah Mid to the late ini game. Mhm. nggak bisa diraguin sih. Namun kali ini di area atas langsung saja di dive in Oh, oleh 3 orang, dan satu hero pun sudah mulai ditumbangkan. Satu bertukar dengan satu, di mana Korea 969 kali ini justru harus meregangkan nyawanya di area top lane, Kak Eri. iya. Nah ini menggegangkan banget ya.
Dari Mhm tim mhm mhm. Fadil Player ya tuh, dari para bintang juga nggak mau berhenti tuh, Waduh 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 masih mau waduh waduh terus, waduh, iya masih kan? mau terus, betul sekali. Namun kali ini dari seorang Ah Nathan, entropinya sangat sakit, namun justru di area belakang kita lihat ada Mountain Shock-nya yang langsung menuju. Kali ini dari Abigri dan juga Baxianya langsung mundur secara perlahan, secara diam-diam karena dia tidak mau menjadi sasaran utama lagi dari dari Red Team, gitu. Wah, ini benar-benar kayak emang udah bener ya, tim Philippines bilang mengecap apa, tim Philippines cap apa kita tuh? itu sebagai brawl server. Karena perang mulu, nggak ada dikasih Iya, nafas gitu, nah tarik ulur kek, kayak nah, hubungan tuh kalau misalnya nggak kayak ditarik bunga ulur tuh aduh nggak aduh, ada enaknya gitu. Kan masalahnya kalau ditarik terus kan kayak gampang bosen, harus ada tarik ulur dulu, gitu kan. mhm, ini kayaknya ini kayaknya pengalaman pribadi ya guys ya, catat, gitu. Oke oke oke, back to the game. Namun kali ini Venus Fury sudah dikeluarkan dan di area sana Fire Strike tidak mampu untuk mempertahankan dirinya. Tiga hero pun sudah mulai hilang dari segi tim dan di area sana dari Zuxin dia mencoba untuk mengangkat dan membanting pula terhadap Arlop. Arlop masih mampu untuk bertahan. Final Slash-nya pun dikeluarkan di pop up kali ini namun tidak Nggak bisa, mampu untuk mempertahankan mhm, dirinya dari Monsieur. Empat orang telah mengejarmu, namun kamu tidak bisa lari kemana-mana. apakah ini bakalan dipaksa? Oh enggak dong, kalau misalnya Oh mereka enggak paksa, dong, aduh terlalu memaksakan sama kayak kehendak hubungan yang nantinya. dipaksakan juga nggak bisa kan, nggak enak I i jadinya. ah oh oh L A oh U O oh i E oh E. oh i oh i oh. Dan yang sekali di area sana kita sudah mulai melihat di mana ada pergerakan demi pergerakan di mana Baxia yang harusnya menjadi jawaban justru Cloudy yang kali ini mereka shutdown kan. Dan di area kali ini 13 berbanding Hmm, 11 Spider Strike-nya sudah dikeluarkan, akan tetapi dari Blue Team mereka harus mulai berhati-hati karena kalau misalnya kali ini terjadi terus-menerus point shutdown mampu untuk dikantongi oleh Red Team, ini akan menjadi mhm, momok yang menakutkan karena ancaman ya, dari iya. mm, karena dari Red Team ini hero-heronya late game semua, akan tetapi Nathan di area atas justru tershutdown. Namun di area sana, ST Solo Batu, ST Solo Obat. satu, dia harus mampu untuk dipulangkan dari Blue Team. Dan di area sana 1v1 situation dari Lancelot melawan dengan Yi Sansin. Namun Mountain Shock-nya tidak Oh, menguatkan dirinya. Entropy pun sudah dikeluarkan. Kali ini terhadap Korea 969. Akankah dia mampu untuk mempertahankan dirinya? Akan tetapi di sini sedikit ada nge-lag manja ya guys iya, ya. Dan ngelek-ngelek aja. Dan yaps, game sudah berlanjut kembali. Korea 969 mampu untuk ditumbangkan oleh Entropy. Kali ini 1 poin kill sudah mampu untuk diamankan oleh Oka Shinju. Mhm, Dan Lord yang pertama sudah mulai pop up, sudah mulai hadir di Lane of Dawn. Akankah dari Red Team ini mereka kayaknya mereka nggak mau kontes ya? Tapi kalau misalnya di sini mereka nggak kontes pun nggak masalah menurutku, karena mereka masih Mhm, memiliki Parsha. Mereka memiliki oh, apa sih, Nathan untuk area of effect-nya. Namun kali ini Brave Spectre-nya mencoba untuk mendinai pergerakan demi pergerakan, diangkat sudah dari ST Solo 1 dan mereka langsung saja dipukul mundur kali ini. Walaupun dari sini dari Parsha masih ingin memaksakan kehendak, akan tetapi mereka tetap memaksakan satu persatu lagi, satu demi satu pun hilang. Namun kali ini dari Blue Team mereka justru sangat diuntungkan untuk kali ini. Tiga hero pun sudah dipulangkan, maksudnya dipulangkan tuh dipaksa untuk balik dan duanya harus terpanis di empat area di area Lord kali ini Kak Iri. empat empat berbanding 3 ya? Mhm. Dan wait,
Wait, Wait, wait, wait, wait. Ini akan menjadi momen yang menakutkan loh kalau misalnya mereka tetap memaksakan, namun kali ini 1v1 memaksakan. situation di mana Uh, yang sangat sakit still survive kali ini dari Korea 969. Tadi dia diincar oleh 2 aduh. sampai 3 hero. Akan tetapi dia mampu satset swing memulangkan 2 hero yang dimiliki oleh Red Team kali ini, di mana menyisakan Minotaur dan juga Parsha yang harus mendefense habis-habisan gebrakan demi gebrakan dari Blue Team berserta dengan Lord. Namun di area sini mereka dari Red Team sudah mulai terlihat ada yang hidup kembali, Mhm. 5 playernya, dan Lordnya mungkin akan menjadi Lord yang sia-sia, hanya akan Giveaway. apa ya, hanya Lord akan membuat giveaway pressure gitu aja. kan. Karena dari Hildur Turret pun nggak ada yang itu kan. Iya. Dan dari area efeknya dari Parsianya sendiri bisa Mhm. cepat nge-clear kan. Iya, Jadi dari untuk di event pun Parsha. mereka masih bisa tuh. Betul, dari Parsha berserta Nathan ini emang kalau misalnya untuk high ground defensifnya, Mhm. emang nyusahin banget sih. Aku teringat banget sama Geek Fam lawan Apa Onyx tuh? atau Geek Fam lawan BTR ya. Geek Dimana Fam. Uh-huh. dipaksa sampai ke menit 25 atau 30 itu Mhm. dengan Nathan. Nathan masih masih nahan banget sampai lordnya kelima. Wah, itu bener-bener gila, and gimana ya, bisa bikin mental musuh tuh udah kena. Karena kalau misalnya kita mencoba terus-menerus dan gagal, itu mental dan psikis itu pasti akan kena. Jadi buat kalian-kalian yang di rumah, kalau kalian sudah mencobanya, jadi jangan dipaksakan ya kalau nggak bisa ya. Iya, karena memaksakan kehendak itu tidak baik. Tidak Sesuatu hal yang baik, dipaksakan, pasti tidak boleh. ujung-ujungnya pasti ujung-ujungnya apa? Pasti ujung-ujungnya juga nanti akan makan hati sendiri, malah jadi uring-uringan Iya, sendiri, gitu ujung-ujungnya defeat, loh. Ujung-ujungnya jadi end. di-feed. Nah, daripada kalian sedih-sedih mulu kan bisa aja langsung join ke gang sebelah atau follow-follow Instagramnya gang sebelah. Karena di area sana sudah mulai terlihat ada pergerakan demi pergerakan di Mhm. area Lord yang kedua kali ini. Namun Asahina harus mulai berhati-hati di mana ada 5 player yang sudah mulai berkumpul di area sana. Namun Blazing Duet sangat baik menggunakan dengan Winter Crown yang ia Pintar. miliki. Satu hero pun sudah mulai ditumbangkan, namun dari sisi red team mereka harus mulai mundur perlahan karena ketika mereka di sini hilang satu persatu, ini akan menjadi apa ya, Bisa dibalikin ya? kerugian kerugian buat Mhm, mereka, mhm. karena bakalan bisa di push, di strike push, dan akan menjadi end di game yang pertama kali ini. Karena Berapa Walaupun menit kebetulan? walaupun ada Mhm. Parsha, ada Nathan, mereka juga harus memiliki player yang apa ya, yang cukup gitu. Harus lima-limanya ada. Jadi mereka harus genap Mhm. gitu. Nah, kalau misalnya hanya ada salah satu doang, hanya salah satu yang berkorban, itu kayak aduh sakit juga ya gitu. Iya, betul. Kayaknya aku Oke. galau, kayaknya aku galau banget dah anjir. Tapi kayak gitu emang player MLBB itu kegalauan itu mereka lampiaskan ke game. Nah, kita lampiaskan Iya. dengan nontonin yang sangat-sangat keren ya kan? Mhm. Menegangkan nih aksinya. Namun kali ini dari sisi red team mereka sudah mulai bergerak menuju Mhm. mendobrak dari pertahanan blue team. Akankah? Aku masih nggak melihat karena kali ini Iya, masih ada kesalahan teknis. akankah uh, Tiba-tiba langsung tiba-tiba. Mhm. Tiba-tiba. tiba-tiba langsung bergerak secara cepat, ngebling. Dan kali ini dari tim ST Solo 1 dong mas, gitu kan, karena Ati lagi adem nih, lagi panas nih, jadi butuh yang Lagi panas. adem-adem. Eh,
Namun kali ini dari Blue Team mereka mencoba untuk mendobrak pertahanan demi pertahanan. Namun di area sana Roach yang sangat baik yang dimiliki oleh Korea 969 Brave Fighter mencoba untuk jam in ke area belakang. Namun mereka Yep. dari tim Blue harus mulai berhati-hati karena kali ini Minions Fury sudah Wow. dikeluarkan. Namun Korea 969 Winter Crown yang sangat baik akan tetapi shutdown pun harus dikantongi oleh Red Team. Dan kali ini Ini nih. mereka harus mulai berhati-hati. Ini nih poin-poin momen-momen yang harus dicatat, dimana kalau misalnya kalian ingin mendobrak di area base nantinya, jangan terlalu dipaksakan, please 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 please. Kalau memang nggak bisa Yep. jangan dipaksakan, karena apapun yang dipaksakan itu tidak baik. Base aja dipaksakan nggak baik, apalagi kalau hubungan. Jadi jangan Aduh. dong. Jadi harus ditemani dulu sama Lord atau Turtle gitu kan. Karena gimana ya, terlalu dipaksakan itu nggak baik. Dan kali ini dari Red Team justru mereka yang memulai dan mengambil alih di area Lord yang ketiga. Kali ini mereka harus sudah mulai mundur secara perlahan karena dari area jungle atau river Minotaur sudah berhasil untuk di pick off kali ini Kairi. Iya, betul banget. Tapi ini sangat keuntungan ya buat dari tim biru juga ya, karena 5 lawan 4 dari badannya juga udah hilang kan. Ini butuh berapa Betul, dari segi untuk respon? kuantitasnya, dari segi kuantitasnya mereka lebih Yep. menang, lebih unggul. Namun kali ini mereka dari Red Team mencoba untuk mendobrak dan mengobrak-ngabrik lagi. Final Slash-nya sangat baik dikeluarkan, mendapatkan 1 poin kill. Namun kali ini Lubu harus mulai berhati-hati. Dan juga di area sana Parsha atau Nathannya kali ini sudah mulai dipecahkan dari immortality-nya. Dan wow, bentar ngebling tiba-tiba. Dan akhirnya 2 bertukar dengan 1 kali ini untuk Lord-nya pun sudah langsung dibereskan saja oleh sisi Blue Team. Namun kali ini Feather Strike-nya mencoba untuk mendinai pergerakan demi pergerakan, akan tetapi di area sana Brave Fighter dan juga Rapture dan Tonrose yang dimiliki oleh Lancelot Korea 969 mereka sangat baik pergerakan demi pergerakannya. Dan Korea 969 still survive kali ini Kairi. Justru dari Red Team mereka mengantongi kerugian demi kerugian yang mereka lakukan karena permainan kiting yang dilakukan oleh Lancelot Korea 969 ini sangat baik menurutku. Apalagi ditambah dengan build Lancelot FOMO ya kalau aku bilang. Lancelot FOMO. Kenapa Lancelot? Jadi kalau misalnya ada yang nanya-nanya nih, kenapa Lancelot itu suka banget harus pakai Talk Boots dan juga Brute Force? Kenapa tuh? Karena meta-meta sekarang, apalagi meta-meta yang banyak banget tank jungle atau kayak Arlot-Arlotan, Minotaur atau Kufra, tank moment itu pun banyak. Itu tuh Brute Force sangat baik. Kenapa tuh? Karena memiliki efek 25% resilience. Ketika digabungkan dengan Talk Boots, itu akan menjadi 50% untuk efek resilience-nya. Jadi ketika dia bertemu dengan hero-hero seperti itu, crowd control yang sangat tinggi, kecuali surprise ya. Crowd control yang sangat tinggi. Cecenya banyak. Secara crowd control yang tinggi, Lancelot ini akan lebih mudah untuk keluar dari momen-momen tersebut gitu. Jadi kenapa Lancelot sekarang lebih baik untuk menggunakan Brute Force. Akan tetapi kali ini sudah mulai ada pergerakan demi pergerakan yang dimulai, namun Brave Fighter-nya selalu lagi dan lagi menuju ke area belakang, menuju ke area Parsha dan menancapkan pedang demi pedang yang ia miliki. Dan kali ini dari Red Team mereka harus mencoba untuk mendobrak, namun di area sana vengeance yang sangat baik dilakukan oleh Monsieur terhadap Lubuk kali ini. Dan Korea 969 dia masih mencoba untuk mendapatkan 1 demi 1 pertukaran, namun kali ini di area sana sangat sakit
damage yang diberikan oleh Korea 969, namun haruskah kali ini dipaksakan di mana immortality-nya sudah mulai pecah dari Zuxin. Kali ini tersisa 1 bar HP. Sekali colekan kayak, "Hei, kiu cewek," dicolek gitu aja langsung Dipecat sama bubar. Persib. Ah, Aduh. Dan kali ini mereka mhm, sudah 20 menit, 21 menit, di mana dari poin kill 29 berbanding dengan 23. Memang dari segi poin kill, kali ini aha, 29 poin kill sudah dikantongi oleh Blue Team, akan tetapi Red Team dan networknya ini nggak terlalu beda jauh karena ini sudah memasuki fase late game, di mana dari Red Team mereka, akan cukup diuntungkan dong karena memiliki Nathan, memiliki Parsha, namun di sini masih belum cukup untuk impact demi impact yang, dimiliki oleh hero-hero tersebut. Namun Mountain Shock-nya sudah mulai di-pop up dan kali ini di-kiting saja, waduh, ditarik ulur saja terhadap Lord-nya, mhm. di-PHP-i. Oh, Anda di-PHP-in ya, apalagi kamu gitu. Aduh, Waduh, namun kali ini dari Lord-nya sudah mampu untuk didapatkan. Oh, namun mhm. di area sana ada Elsa Pujagat ya guys ya. Elsa Pujagat dari Monsieur Trees. Dia mencoba untuk menyapu dengan Phantom Final Slash-nya. Akan tetapi tidak ada satu korban yang tertancap dari tombak tersebut. Yap, siap. Dan kali ini dari segi Turtle sudah Turtle yang keempat. Berarti untuk saat ini turtle yang keempat di menit yang ke-22 di mana base turret di area bawah sudah tidak ada, tersisa 2 base turret lagi. Akankah ini akan menjadi endgame untuk Blue Team atau dari Red Team masih mampu untuk mempertahankan best turret yang mereka miliki? Namun Feather Strike sudah mampu dikeluarkan, namun di area sana didinai sudah dengan satu Blazing Duet, namun base-nya terbuka lebar yang akhirnya kali ini dari Blue Team mampu untuk mendapatkan 1 poin kemenangan. Tersisa 1 poin lagi. Wow. 1 poin lagi untuk mereka agar bisa menjuarai Sabi 6.0 Fun Games 2025. Wow, itu dia tadi ya. Ini, coba 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 caster kita, Mhm. dipersilakan untuk minum dulu. Oke, kayaknya tadi ke-push mungkin karena mengingat hubungan atau gimana gitu. Oh enggak ya, Oh, maksudnya hubungan antara kedua tim ya? Tadi udah iya berlaga di Land of Dawn gitu kan, jadi kayaknya sangat-sangat menguras tenaga gitu. Iya, Aku aduh. oke, gimana nih kalau ngelihat ya antara kedua tim, tadi kan aku udah, Mhm, tadi aku ada feeling ya, untuk iya, lebih ke berat ke tim kanan ya, karena mhm. aku lihatnya ada Nathan sama Parshanya. Ada Nathan sama Parsha, namun kali Iya, ini untuk Nathan sama Parshanya cukup tidak cukup untuk memberikan impact lebih kan. iya iya, Karena di sini ada Lancelot di sini nggak ada yang nggak bisa mhm, megangin sama sekali. Kita mau jawab sama siapa? Karena ada Minotaur oke, Minotaur memiliki efek sisi yang cukup luas area of effect-nya, akan tetapi betul, dia nggak single target nih. Bukan hero yang seperti Badang ataupun Akai yang bisa langsung memberikan crowd control yang on point terhadap 1 atau 2 hero yang sip, dimiliki oleh Blue Team kali ini. Dan kalau misalnya mau dijawab, kan itu ada Arlott. Oke, Arlott bisa, akan mhm, tetapi dia cukup untuk dia harus banget memanfaatkan dari ultimate-nya, Final Slash, Phantom Final Slash-nya. Ketika Phantom Final Slash-nya nggak masuk atau nggak on point terkena terhadap hero-hero musuh, itu pun mhm, nggak akan punya impact lebih. Dia hanya mengandalkan, skill Vengeance-nya. Skill Vengeance itu skill apa? Skill 2-nya yang ketika nusuk-nusuk, colok. Udah, betul, ketika pasifnya nggak nyala, ketika dia colok dan akhirnya mhm, habis pasifnya, justru itu kan, itu yang akan menjadi
efek bumerang bagi dia. That's why di sini Alot, tidak terlalu berimpact lebih. Ditambah lagi ketika Parsha ingin Feather Strike dan Nathan membuka entropinya, Lancelot dari Korea 969 dia langsung jump in Masuk ke area belakang dengan betul, punch-nya yang dia miliki, dengan tone nya yang sangat sakit yang dia miliki. Ini panas. dia cukup Cukup Mhm, bagus, cukup baik, memainkan pasif demi pasif dari Punster, dari pedang keadilannya, dan juga dari pasif, War Axe, di mana War Axe ini ketika punya stack sampai 6 itu akan sangat-sangat mhm, sakit damage-nya yang diberikan, itu pinter banget dia memainkannya. Belum lagi ada bayang-bayang dari Brave Fighter, dari Rizzi, dan juga ada Lubu yang bisa jump in ke area belakang. Ini membuat Parsha tidak bisa ulti membuka ultimate terlalu leluasa, begitu. iya betul juga dan di sini juga kan ada si, apa tuh, si Allegri ya, dia kan Allegri ya, menggunakan Juxin. Juxin mhm, ini pun dia pede banget kan kalau misalnya dia betul punya Crimson-nya gitu kan. Jadi betul, walaupun si Persianya ini, ulti ya kan, pakai Feather Ice heeh, Strike-nya, dia masuk pakai Crimson Beacon-nya, bener nggak? Karena Juxin itu begitu dia betul. masuk dan makanya tadi aku juga mikir ya, oh iya mereka Darlot bisa ke belakang dan dari timnya si Perbintang juga ini kan mereka ada yang ke belakang juga ya? Iya, Ada justru Kolbe ini dan juga lima-limanya iya, bisa jamin ke belakang semua, betul. bahkan dari Fadil, oh berarti yang kanan ini yang Fadil kan? Yang Fa Iya, dari tim Fadil ini mereka nggak bisa menjaga dari area backline-nya. Karena dari para bintang ini mereka bukan bermain secara front to back, tapi mereka langsung makanin di area belakang. Area belakang area terlebih belakang. dahulu karena ketika area Mhm, belakang dia tidak bisa memberikan impact damage yang sangat tinggi, depannya pun nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Karena iya, kalau pasrah misalnya aja. masa lalunya terlalu baik, masa depannya nggak akan bisa Waduh, berkembang gitu, jadi akan tertutup juga masa depannya. Mau iya. sebagus apapun dirimu, mau seganteng Jeffrey Nicole pun nggak akan bisa, karena masa lalu yang selalu dilihat. Aduh. Oke ya, oke guys, dengerin itu ya. Oke. Nah, itu dia tadi ya, kita udah selesai dengan game pertama. Kita udah selesai di game pertama nih. Jadi, buat sobat Kyang semua, sobat MLBB semua, yang masih stay di YouTube-nya Kyang sebelah, jadi kalian bisa siapin dulu minum cemilan, karena kita bakalan masuk ke game kedua. Ke game yang kedua. Tapi, Iya. kalau dilihat-lihat ya dari segi gameplay, dari segi Ah draft pick, ini iya. draft pick-nya lumayan menarik loh, lumayan banget menarik karena Baxia ditaruh di area Roam, di mana itu juga bisa, oh iya by the way, kalau Baxia ditaruh di area Roam Mhm, dan ketika Baxia itu bertemu dengan hero-hero Magic Magic apa ya, hero-hero Magic yang damage-nya tinggi banget seperti Parsha mhm. dan juga Nathan, ada misalnya Lilia atau mungkin kayak Kimi, itu tuh cukup nangis mereka. Karena damage-nya itu ke-reduce banyak, bakalan ke-reduce banyak banget dengan Kimi ya, ultimate. apalagi Kimi ya kan? Apalagi Kimi Mhm. aduh proyektilmu gak akan ada rasanya, mendingan Aduh, ah mendingan ganti deh. iya, karena pasifnya itu kalau nyala ya, dari pasifnya lumayan, eee, sakit kan, Mhm, dari arah early game juga kalau Kimi tuh damage mhm mhm. output-nya, Iya iya iya, damage output-nya mmm, sakit, akan tetapi instan kalau kan misalnya lebih ketemu sedikit mhm, akan tetapi kalau misalnya bertemu dengan Baxia-Baxiaan sih, dia dia yang nangis masalahnya. iya bener, dia yang nangis, Semakin dipukul, semakin kau bertambah, semakin bertambah, semakin semakin kau bertambah jauh, lagi. semakin kuda Semakin dipukul semakin kayak seneng gitu, udah kayak urat saya gitu. Aduh aduh. kayak itu juga ya sih,
Gatot ya? Gatot juga bisa, apalagi kalau misalnya dikombokan dengan eh, item-item tertentu seperti Guardian Helmet, Mhm. apalagi apa sih itu satunya Athena. Aduh, aku lupa. Apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Item yang Apa ya? kuning. Aduh, yang Item yang kuning. Magic Magic Defense. Wait. Kalau kayak gini aku harus terpaksa membuka Mobile Legends terlebih dahulu. Item kuning. Bentar. Ini Emang ada casternya, item kuning? casternya caster magang, guys. Jangan percaya sama Kak Airi yang bilang caster Anti senior CC? makanya. Apa? Wait a minute. Kuning. Kuning aku tahu cuma Radian. Apa lagi ya? Nah, ya Radiant Armor Radiant Armor kan? itu, Nah makanya Kenapa aku ngeblank, cowok? aku taunya kalau kuning itu Radian. Seperti itu. Hmm, oke. Aku pengen ngeliat nih dari YouTube. Dari YouTube siapa aja nih yang aku pengen lihat dari YouTube siapa aja nih yang nonton nih. Ada banyak banget. Waduh, udah mulai ada siapa aja nih? Jiroket, ada Zitan Alfatan. Absen gak sih Bang? Wenskui, Kak Airi. Hasan, Ini Hasan, Hasan. ini Zidan Alfatan. Ini kayaknya aku tahu nih siapa nih Zidan ini. Siapa tuh? Ada. Jadi selain ada party anomali nih yang cukup terkenal, party anomali 969, ada juga party anomali super by gang sebelah. Ada, Oh iya, baru tahu ada, aku. ada party Eh, anomali super by gang sebelah yang selalu aktif di malam hari. Itulah kenapa kita menyebut itu mereka adalah party anomali super, mhm. anomali anomali malam yang ngepush tapi Nongolnya di malam nggak hari ya? naik-naik gitu. Yang ngepush tapi nggak naik-naik gitu kan. Oh, dia itu bukan nge-push ya? Oh iya, Itu iya, menurut nge-push dia ngepush. buat turun. Ngepush buat turun WL kadang kalau misalnya mereka udah kalau misalnya udah mulai WL itu udah Mhm. time, ini udah waktunya untuk apa? Waktunya untuk tepok jidat. Tidur aja nggak sih kalau kayak gitu? Kayak dan ada lagi nih, ada Sabrina, ada aku. Wih, ada Sabrina, ada Akira, ada Jiroket, ada Kazen, ada Nang FP. Wih, banyak banget. Jangan lupa dong guys, di like dulu. Masa ada banyak orang yang nonton nih. Ada 100 orang. 100 orang loh yang nonton tapi nge-like pun nggak Berapa? ada. Masa cuman menjadi Waduh. menjadi penonton-penonton aja sih guys. Anda harus suka dulu gitu, habis suka terus Mhm. habis itu PDKT, habis PDKT itu terus ditembak gitu kan. Itu malah jadi tutorial untuk PDKT dong. Aduh, ini kenapa ya? Kok tiba-tiba jadi ada tutorial-tutorial gini? Tutorial dong Hmm. bang, gimana sampai bisa nge-push sampai emo gitu kan? Wah, Kayak kalau gitu. itu jangan tanya saya dong, karena jangan tanya saya dong, karena saya bukan orang hmm, yang mampu untuk nge-push sampai emo ya, nge-push habis-habisan kayak begitu. Jadi saya hanya player-player yang biasa-biasa saja. Sama P- lagi. PPB, player-player biasa. Asik. Saya player biasa. Oke, PPB ya. Player-player biasa. Iya, Boleh soalnya tuh. kalau yang spesial tuh dia gitu. Cuman, aduh, udah nggak jadi. Aku semakin salah ngomong, nanti semakin aku kena. Jadi ya kita lanjut saja ke game yang kedua di mana kita sudah melihat sudah kayak udah banyak nih yang berada wah, di room kali ini. Apakah Mhm. sudah bisa dimulai Pak Produser?
Oh, pesertanya masih belum. Weh, kalian, peserta, ayo. Ini udah jam setengah Peserta, sebelas. jangan tidur Udah jam dong. setengah 11. Udah jam setengah 12, Iya. please. Ini masalahnya kalau gua teriak-teriak di sini, gua disamperin sama tetangga, gua dipukul. Kan gak asik dong. Ketika gua nge-caster nih, lagi nge-caster, tiba-tiba bunyi gedebuk, gedebuk, Digebukin gedebuk, tetangga. gedebuk, gedebuk, gedebuk. Tiba-tiba jadi I need backup, request Anjir, iya, iya, backup. iya kan. Request backup. Aduh, Aduh, tiba-tiba. Ya tiba-tiba kayak Tuhan. gitu. Aing, waduh, harus pindah kos-kosan lagi dong kalau begitu. Oh, boleh tuh, boleh tuh. Bisa tuh Oh. ditanya-tanya sama ya yang ada di YouTube Gang Sebelah Mm-mm, tuh. Yang mm-mm. lagi nongkrong. Di mana nih? Kos-kosan yang paling murah nih. Murah meriah. Ada nggak? Sebenarnya nggak usah harus murah meriah juga sih. Yang penting Oh, yang nyaman. paling mahal. Yang paling Wah, mahal, guys. nggak gitu dong, nggak gitu dong, nggak gitu dong, Oh, nggak udah gitu gitu ya? dong, nggak gitu dong, kayak gitu dong. Saya bukan caster kondang yang bayaran per day itu bisa sampai 50 juta gitu, bukan, 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 bukan. Aduh, 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 udah kayak ini Granger Mouse casterku deh. yang satunya suka banget, suka banget ngegiring-giring ya guys ya. Dia yang ngegiring, aku yang keringet dingin, asik. Aduh, ya Tuhan. Aduh. Ya, sembari menunggu apa ya, menunggu game yang kedua, game yang selanjutnya, aku nggak akan capek-capek lagi nih mengingatkan kembali lagi dan lagi Mhm. kalian semua yang menonton atau bagi kalian semua gang sebelah teman-teman aing nih, teman-teman aing yang lagi nonton juga nih. Mohon banget gitu untuk di-subscribe dulu YouTube channel YouTube-nya Gang Sebelah dan jangan lupa juga untuk di-follow-follow Instagramnya. Di mana tuh, Kak? Di Gang Sebelah official. Yeay, Gang Sebelah official. Siapa tahu Anjay. kalian kalian yang pengen kepo-kepo kan biasanya ada Mhm. detektif-detektif nih yang kepo-kepo. Wih, Instagram Kak Airi ini yang mana ya gitu. Bisa ke Gang Sebelah Waduh, official itu terus cari tuh, betul. cari tuh. Airi yang mana ya? Airi yang mana ya? Aduh. Boleh Tapi juga mau tuh. tapi mau Eh, kalian nggak. cari-cari kayak gimana pun katanya dia nggak main Instagram. Tapi nggak cuman Gang Sebelah loh yang punya Instagram. Bawaan sekali bisa tuh. Buat kalian juga yang mau follow Instagramnya kakak caster kita yang satu ini, bisa kemana? Bisa gitu ya. Heng, Bisa gitu ya. iya, bisa. Nyapunya Oh, nyapunya yang mau bener-bener kepo-kepo bersih. gitu kan? Gitu. Ayo dong, bisa dong. Oke, oke, Langsung oke, kemana oke. kakak? Kalau misalnya kepo-kepo nih atau misalnya Bang, besok ada caster atau Bang, aku butuh coach nih Bang gitu. Aku butuh analis bisa langsung saja ke @wenskey_. Nah, langsung di follow guys. Ya. Nah, oke, yang buat yang udah follow, langsung aja kepoin. Seperti yang satu ini, kita bakal kepoin draft and pick untuk game kedua. Kakak caster Oh, kita dipersilakan. bridgingnya dia terus lempar ya, bridging lempar. Ya, siap. Dan kali ini kita sudah berada di draft and pick di game yang kedua di mana Bak siang kali ini hero yang cukup menyusahkan di game yang pertama itu langsung di ban nih Kak Eri karena apapun yang menyusahkan itu lebih baik dibuang aja karena kalau misalnya dilanjutin terus-terusan itu akan menjadi sampah di otak ya. Mhm. Iya, betul Cukup banget. cukup kalian udah menjadi sampah masyarakat, cukup sampai sampah Iya, masyarakat aja, jangan sampai menyampahi otak-otak orang lain ya. Land Karena of Dawn tentunya ya. Yang ada di Land of Dawn ya.
Udah, nggak usah kemana-mana lagi, oke? Nggak usah kemana-mana lagi. Seperti yang ada salah satu player di Fadil, ya, playlater ini, dia itu Fadil sangat-sangat, Paylater. wah, gila banget Freya-nya. Siapa tuh? Jadi Siapa sangat tuh? Siapa di tuh? respect Siapa tuh? Siapa tuh? dan, Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Kalau boleh tahu tuh. Siapa tuh? ya aku juga nggak tahu siapa dia. Yang mana dianya? Pokoknya ada salah satu. Kampret ya. Kampret ya. Dia ngebangun, ada orang ngebangun bridging, membuat orang penasaran, tapi nggak ada klimaksnya, nggak ada klimaksnya. Iya, Yang nanti akhirnya kalian kepoin aja ya. Makanya itu tetap kalian join di geng sebelah biar ketemu sama merekanya. Gitu. gitu. Oke. Oke, 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 oke. Dan kalian, Mhm. aduh, sakit perutku. Oke. Kasihan banget Lanjut penonton ya. dibikin kepo. Dan oke, kita lanjut di mana tiga hero sudah diambil kali ini, Mhm. dan satu hero sebagai penutup terhadap tim para bintang, Rizzy. Satu hero sebagai penutup, mungkin dia bisa mengambil terhadap mid lane-nya terlebih dahulu karena Parsha kali ini masih terbuka bebas, dan langsung saja diambil Parsha Oke. yang Dan menjadi jawaban lagi-lagi, terhadap mid lane. Mhm. dan lagi-lagi. Ini Lance ya, Lance dilepas lagi nih, ya Lance kan? dilepas lagi, akan tetapi ada hero yang bisa bisa menjadi sosok stopper terhadap Lancelot ini. Ada Mhm. Ruby dengan I'm Ruby. Betul. Offended-nya, dan juga kalau misalnya Lance nih masuk dengan panster-pansternya cing cang cing, dia bisa Mhm. dengan Ruby bisa dengan mudah untuk menjadi stopper alami terhadap Lancelot. Akan tetapi kita tahu nih Lancelot saat ini item core-nya adalah Brute Force di item Brute force. ketiga setelah War X. Mhm. Akankah Ruby mampu untuk menjadi stopper utama terhadap Lancelot? Menurutku kalau menjadi stopper utama Ruby masih kurang. Dia harus mendapatkan Harus nambah satu badan ya. stopper lagi. Iya, harus ada satu Mhm. stopper lagi. Mungkin Bener. bisa ke Tigreal ataupun Kufra yang bisa menjadi stopper inti ya, di mana nantinya ada Betul. Bouncing Ball, ada Tyrant Rage, Mhm. Tyrant Revenge, itu akan cukup menyusahkan terhadap Lancelot, dan juga nanti juga bisa menyusahkan terhadap Parsha. Dan namun kita cuma bisa yeping di sini karena yang menentukan di area draft and pick adalah para player atau para coach yang berada di belakang layarnya, dan kali ini yaps, Matilda. kita sudah Matilda dan juga Suyu. Wah. Ini Hmm, ada tukang ngajak pulang ya. Sini pulang 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 pulang. Udah maghrib pulang. Matilda itu ya. itu itu mau dilanjutin nggak? Mau dilanjutin nggak? Nggak usah, nggak usah, Lanjutin. nggak usah, nggak usah. Mau dilanjutin nggak nih? Hero ajak pulang ya kan. Dan yaps, ini kali ini kita sudah melihat di mana ada 5 hero yang sudah diambil dari masing-masing tim. Mhm. Menurutku pengambilan Suyo di sini ini bukan yang dibilang jelek, tapi masih kurang efektif karena menurutku masih bagus terhadap Fredrin, karena kita tahu di zaman dulu Fredrin dan Lancelot itu sering banget dijadikan match up. Match up ya. Iya, Oke. sering banget dijadikan match up terhadap para jungler karena ketika ada orang yang nge-pick Lancelot, pasti ada yang nge-pick Fredrin. Ketika ada orang yang nge-pick Fredrin. Fredrin, pasti Lancelot Mhm. juga akan di-pick secara bersamaan. Jadi saling menjawab begitu. Akan tetapi di sini mereka tidak mengambil Fredrin, justru Enggak. lebih memilih terhadap Suyo dan juga Matilda. Gitu, dan Betul. yes, kita sudah berada di Lane of Dawn. Welcome to Lane of Dawn. Welcome to Mobile Legends di game yang ketiga, Sabi Fun Game 6.0 MLBB Competition, di mana mempertemukan antara tim para bintang X melawan Fadil Pay Later. Betul banget. Dan Seperti biasa ya. Di hmm. awal-awal ya harus farming manja dulu karena Yes. butuh sedikit cuan cuan gitu. Iya.
Kita butuh Karena sedikit dorongan dari mhm, item dan juga sisi goldnya. Namun kali ini betul, sudah mulai banyak gebrakan demi gebrakan, pergerakan demi pergerakan yang dimiliki yang dilakukan oleh tim para bintang X, di mana kali ini mereka di area sana, Asahina dan juga Korea 969 mencoba untuk memberikan pressure demi pressure yang mereka bisa berikan terhadap tim lawan. Akan tetapi dari Monsieur harus mulai berhati-hati di mana sudah berada dua hero yang berada di area atas, dan kali ini first blood justru diamankan terhadap ST Solo 1. ST Solo 1 mengantongi satu poin kematian di area atas. Aduh, 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 ini Matilda. Ini yang aku bilang, Matilda kalau misalnya terlalu, oh Matilda juga di sini tidak bisa bergerak bebas karena ketika bertemu mhm, dengan Badang, justru susah ya? Matilda ini Sulit ya? udah selesai. Ket- Belum ada assalamualaikum, belum ada say hi, salam sapa gitu, belum ada, langsung aja bisa dipunish gitu karena Badang sendiri memiliki efek lock control yang cukup luas di mana dia bisa nge-lock atau membuat Mhm, satu hero itu terhenti sebagai pergerakannya. Namun kali ini di area turtle yang pertama sudah mulai dicolek-colek dari tim para bintang. Namun di area sana mau sudah dikontes? mulai ada Fizz Craig yang sangat baik Wow, mencoba untuk mendapatkan, namun Feather Strike-nya dan Funster mencoba ke area belakang. Akan Dragon, tetapi dari tim para bintang X mereka tidak ingin lebih, justru Parsyanya mencoba untuk mendinai pergerakan demi pergerakan kepulangan dari tim Fadil Payleton. pulang kalian kata gitu kan pastinya, ya kan? Tadi kita juga lihat juga kan, Sharking Eagle-nya cuman buat untuk, udah balik aja, nggak usah diterusin. Itu, itu tuh Matilda. Tapi kadang ya, orang kalau pakai Matilda, itu Mm-mm. kadang aku juga sering suka pakai Matilda. Itu sangat kesel banget loh. Oh. Kalau udah diajak pulang tapi yang itunya itu nggak dipencet sama merekanya. Oh, Guiding Tahu nggak sih? Wings-nya. Iya, Iya, Guiding Wings-nya nggak di... itu nggak dipencet. Jadi nggak ikut merekanya gitu kan. Kan kesel. Iya, 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 yang harusnya menjadi Matilda Airlines, namun mereka tidak mau Nah, mencetnya. Namun kali ini dari mhm. Natanya tersisa satu bar HP, dan justru dari Asahina yang harus meregang nyawa, dan kali ini Circling Eagle-nya mencoba untuk menuju ke area Godland-nya, dan justru ST Solo 1 yang harus dipulangkan bersama dengan Dead Sonata yang ia miliki. Namun Ritzy kali ini tertinggal saja di area belakang. Karcengkolnya dari seorang Moncur harus mengikhlaskan nyawanya sendiri, di mana dia di area sana terlalu dalam untuk jump in ke area turret. Kairi. Iya, kayak maksa gitu ya. Iya, Ah nggak udahlah boleh. lagi-lagi maksa gitu Nah, kan. nah, aku udah selesai nih. Aku selesai nih sama masa laluku, dia yang belum. Aduh. Dan kali ini kita bisa lihat di mana ada pergerakan di area bawah, dua hero memaksakan, Dua tiga tuh, hero memaksakan eh, terhadap dua hero yang ada di area bawah. Akan tetapi untuk turtle-nya lumayan terbuka bebas. Area river kali ini sungai sudah mulai mendorong pergerakan dari tiga hero Guiding Winds-nya mencoba untuk join. Akan tetapi Suyonya masih jauh, Suyonya masih ingin ngebuff. Astagfirullahalazim. Itu kalau misalnya di partian pasti udah dibilang, lu ngapain masih ngebuff? iya farming mulu gitu kan. Farming mulu kerjaannya, farming nggak kayak kaya. Padahal si Suyonya udah ngekal tuh. Bentar nggak boleh, udah nggak usah dipaksain gitu kan. Masih aja. Masih baik, masih. Namun kali ini dari Matilda, grab-grabnya sudah mampu untuk didapatkan terhadap satu poin terhadap Matilda. Akan tetapi Matildanya masih mampu untuk mempertahankan dirinya, dan Ritzy dijemput kembali oleh teman-temannya. Yuk pulang Yuna, Pulang karena yuk. udah mendapatkan satu outer turret di area atas dan area bawah kali ini Kak Iri. Betul banget. Oke, sorry. Karena aku masih ke distract ya sama yang sini pulang nak gitu kan. Iya, Oke. karena kita tahu sendiri ya, dari Hmm. Matilda ini adalah salah satu roamer yang bisa membantu banget ya untuk kiting. Ya kan apalagi yang di Bitland nih. Hmm. Nah,
kita topik awal Ruby ya, yang udah di mention tadi sama caster kita itu bahwa dia bakalan ngebadanin paling depan untuk Lancelot itu sendiri. Tapi tadi Iya, di mid lane-nya dia nggak mampu kan? Saya iya akhirnya dia lihat. nggak mampu karena Mhm. dia cuma Itu sendirian nih. kenapa? Dia cuma Oke. sendirian karena ketika dia I'm offended Mhm. gak ada yang bisa nge-punish atau Nggak bisa memberikan ngapa-ngapain. damage Iya. yang ekstra gitu. Akan tetapi kali ini mereka sudah mulai terlihat ada pergerakan Mhm. demi pergerakan. Namun Asahina di area sana memberikan pressure map saja terhadap I'm offended namun tidak mengenai siapapun dan istrinya mencoba untuk mendapatkan 1 poin terhadap area belakang. Grab dari Rizzy mencoba untuk mendinai pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh Fadil Paylater. Dan turtle yang ketiga kali ini sudah mulai terlihat. Akankah dari turtle yang kedua. Turtle kedua atau ketiga sih? 3 deh. Keempat. Kamu dari tadi 2, 3 ya udah aku 4 gitu. Dan kali ini Turtle sudah diamankan bersama dengan 3 poin turret, outer turret yang dimiliki oleh Fadil. Kali ini sudah dirontokkan, di mana mereka akan sedikit kesusahan nih terhadap vision yang dimiliki. Apalagi untuk segi poin kill nih, ini lumayan jauh. Namun di area sana Grab langsung saja digendong, tak gendong kemana-mana. Kemana-mana. Ruby kali ini, dan Ruby justru harus meregangkan nyawanya dan entropinya pun sudah mulai terlihat untuk mencoba mendefense terhadap inner turret yang dimiliki. Conceal play-nya harus dikeluarkan. Untuk dari segi item sendiri, gimana tuh? Oke, kita melihat dari segi item sendiri di mana justru kali ini Granger 7100 sudah dikantongi. Namun di area sana Fizzcrack yang sangat baik bersama dipadu padankan dengan Strike dan juga Dead Sonata. Kali ini double kill diamankan, 3 hero dan 3 player sudah mulai ditumbangkan. Namun apakah di area sana Lancelot berdansa ria di area base turret yang dimiliki oleh tim Fadil kali ini, dan Holy defense di area mid lane sudah harus diikhlaskan terhadap tim Fadil kali ini, Kak Iri. Oke, kita back to the item kali ini, dimana item dari Lubu itu dia udah mendapatkan 2 core item dari seorang Granger, di mana Hunter Strike dan juga satu apa sih itu, lupa gua. Skypiercer itu udah menjadi item wajib terhadap Granger. Namun kali ini dari Korea 969 harus mulai berhati-hati, karena kalau misalnya dia terlalu maju akan ada curtain call-nya, dan juga dari Nathan Entropy yang sangat sakit, di mana magical damage yang diberikan oleh Nathan ini mampu untuk meruntuhkan defense yang dimiliki oleh Lancelot nantinya. Dan kali ini Rico berbaris. Pagi-pagi mereka sudah berbaris di menit yang ke-9. Namun apakah kali ini mereka sudah taunting seperti itu? Kalau misalnya sampai kalah nih, wah udah alamak, udah. Itu mereka kayaknya udah pede banget ya. Udah pede banget dari gold juga kan. Itu udah lumayan. Dari gold udah 10.000 juga nih. 10.000 bener. 10.000 jajan cilok kenyang sih. Aduh, jadi lapar nih. Pas makanan nih. Jadi lapar. Iya. Jadi lapar nih. Oke. Malam-malam jam 11:30 lapar gitu nggak enak banget ya. Betul. Udah mah lapar, jam tengah malam, jomblo pula. Aduh, dan kita kembali ke gamenya. Namun kali ini beda Strike dan Fizzcrack-nya sangat sakit. Skypiercer terhadap dari
Granger kali ini dan base turret-nya sudah mulai terbuka lebar. Kali ini Lord-nya pun sudah mulai masuk, namun mereka tidak ingin terlalu memaksakan. Di area bawah mereka ingin mendapatkan 1 poin terlebih dahulu. Akan tetapi Godlike justru dikantongi kali ini, namun digendong sudah menuju base yang tak terhingga. Dua hero pun sudah mulai tumbang satu persatu dari tim Fadil. Akan tetapi time offender-nya harus mulai mencoba untuk mendinai pergerakan atau menjadi stopper kali ini dari Korea 969, dan base-nya kali ini terbuka lebar. Akankah dari tim Akankah para bintang mampu untuk oke, masih bisa ngedipeng ya? masih bisa di Oke. defense sampai Iya. napasku udah terengah-engah gitu. Napasku terengah-engah dan live-nya pun saya ya Pak tampak udah tidak kuat nih. Aduh, Iya, tidak kuat untuk menahan ya kan? Iya. udah gak kuat nih, udah gak kuat menahan gebrakan demi gebrakan, war demi war yang dipertontonkan oleh kedua belah tim kali ini, di mana 15 Wah. kill poin sudah diawankan berbanding dengan 5. Ini wah, ini 5. jauh banget. Ini Jauh jauh banget. banget. Jauh banget, gila, ini jauhnya. Dimana di sini dari tim Fadil mereka hanya tersisa satu best turret aja, dan justru dari tim para bintang nih, Mhm. 3 lane-nya masih tiga lane-nya Masih. masih bagus. Iya. Masih bagus banget. Masih betul. Belum ada yang diambil nih, ditumbangkan Betul. dari tim Fadil. Namun kali ini sudah mulai ada pergerakan demi pergerakan, di mana Guiding Winds-nya sudah mulai dikeluarkan. Namun Skypiercer-nya sangat sakit kali ini. Veteran Strike-nya mencoba untuk menusuk ke area belakang, namun 3 hero pun mampu untuk ditumbangkan di area sana. Death Sonata dan juga Rhapsody-nya sangat sakit kali ini. Dan kali ini di area sana Ruby mencoba untuk mendefense seorang diri. Justru wake out yang dikantongi dan dari tim para bintang, mereka mampu untuk menjadi bintang di Indonesia Sabi 6.0 Funky MLB Wow, Big Competition waduh, 2025. thank you ya. Wah, itu ah, kayak gimana ya? Jadi kayak udah dikasih tahu tadi kan. Ini coba lihat nih. Ini Ruby nggak dikasih main loh, ya kan? Ruby Ruby nggak dikasih sama main. sekali nggak dikasih main. Nggak dikasih main, benar. Iya, Ruby nggak dikasih bayangin tuh. main. 162 bener kan? Dan itemnya dia juga pun belum pada jadi. Belum pada jadi, Iya. karena dari segi itemization pun beda Mhm. 10.000. Kali ini kita lihat deh, kita perbandingkan antara Iya. dari jungler dengan jungler, dan juga god lane. Dari jungler dan jungler, dia berbeda Mhm. 8.000 dan 11.000. 8 beda jauh banget. Bahkan itu bedanya ada 4.000, 3 sampai 4.000. Itu wah, beda 2 item loh. Itu beda 2 item. Dua item. Lancelot bentar lagi menjadi full Mhm. item, tapi di sini Suyo dia masih mendapatkan 3 item, baru aja mendapatkan 3 item yang ini ya, mungkin akan menyelesaikan terhadap Malefic Roar, akan Masih tetapi muntahan ya? Mhm. iya, akan tetapi disayangkan banget di sini, mereka nggak bisa nahan. Mungkin aku melihat juga ya dari sisi gameplay yang Mhm. disajikan, ini emang berbeda jauh, cukup jauh. Karena dari tim para bintang itu, wah, mereka jor-joran Iya banget, loh. mereka memanfaatkan power spike dari Granger. Karena power spike dari Granger ketika dia sudah mendapatkan 1 item Hunter Strike, dia harus udah mulai join war. Kenapa? Dia harus buru-buru untuk mendapatkan 1 item core lagi, yaitu Skypiercer. Makanya saran atau tips and trick bermain Granger, Mhm. ketika kamu udah mendapatkan 1 Hunter Strike, itu kamu harus mulai jalan nih, harus mulai roaming, harus mulai mobile. Dari misalnya kamu di god lane, kamu harus mulai makan 2 lane nih. 2 lane last hit-nya kamu ambil, di mana itu akan menambahkan stack demi stack yang dimiliki oleh Granger dari peluru-pelurunya, dan juga itu akan mendapatkan pundi-pundi gold-nya. Ketika kamu mendapatkan Betul. kill, Skypiercer-nya pun pecah nantinya, itu justru
akan berbuah hasil gitu. Karena ketika hero Granger ini sudah snowball di early, wah itu nggak akan terbendung sama sekali. Dan kita bisa lihat 12.000 berbanding dengan 8.000 terhadap Granger terhadap Nathan. Dan Nathan di sini tidak mampu untuk berimpact banyak karena balik lagi yang ku bilang di awal, Mhm. untuk hero depannya, hero yang memakan Depan banyak ya? damage atau Heeh. membuat Lancelot beserta dengan Rizzi ini nggak bisa leluasa, itu nggak ada, cuman Ruby. Udah, mau ngandelin siapa? Mau ngandelin Cici, ngandelin Yoyoyoan, nggak bisa. Mau Iya. ngandelin Curtain Call yang bisa ngikat 2 orang, yang bisa matahin pergerakan, itu pun nggak akan bisa. Karena Lancelot di sini memiliki Tonros, dia juga memiliki Rizzi yang berada di area depan dengan grab-grabnya Mhm. yang bisa langsung menggendong dan membawa pulang hero-hero yang dimiliki oleh tim Fadil. Itu Iya, menyesalkan juga dunianya. nggak bisa, Sangat tetep repot. nggak akan bisa. Repot, Mhm. bakalan repot. Mau ngandelin siapa? ST Solo 1 untuk permainan kiting-nya, itu juga susah karena Suyo di Susah. sini. Suyo mau bermain kiting pun dia masih Nah, memiliki skill skill iya. escape yang tinggi gitu. Jadi menurutku kalau misalnya kita di patch sekarang, ketika kita mau Mhm. ngambil rom support atau rom-rom yang healing, itu alangkah lebih baik kita ambil jungle-nya jungle tank agar lebih sustain Jungle Tank. lagi, agar bisa kita bermain gameplay kiting, bermain lane jauh, yang akhirnya membuat Betul. kesusahan terhadap jungler-jungler yang damage. Kenapa? Karena jungler-jungler damage ini butuh butuh perang yang benar-benar langsung ngeburst. Karena ketika mereka udah nggak Mmm. punya skill nantinya, mereka nggak bisa join lagi. Mereka harus menunggu lagi. Beda sama jungler tank. Mereka ketika udah nggak punya skill, mereka masih punya apa? Masih punya badan. Badan untuk apa? Mhm. Untuk menahan semua damage-damage yang sakit tertusuk ke dalam jiwa raga. Aduh. Dan yups, itu dia. Dua Duh. game yang sudah Duh, jiwa raga lagi ya, guys, ya? dua game yang sudah dipertontonkan dari kedua belah tim, di mana Mhm. kali ini para bintang mampu untuk mendapatkan gelar juara dari Fun Game MLBB Competition Sabi 6.0. Dan jangan lupa Mhm. besok masih ada Sabi WGP dan lusa masih ada Sabi nyanyi. Dan yups, untuk Betul. akhirnya jangan lupa subscribe YouTube channel Gang Sebelah. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya gangsebelah.official. Bagi Mhm. kalian yang pengen dapat info nih, banyak event dan lain-lain, langsung aja kepoin Gang Sebelah Official untuk Instagramnya dan subscribe lagi dan lagi terhadap channel YouTube Gang Sebelah. So ya, tampaknya kita kalau misalnya berlama-lama yeping, para penonton udah mulai bosan ya. Aku udah Jadi capek juga. see you next time. Gue Wenske, gue pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Dan see ya, bye-bye, Kak Airi. Ya udah, bye-bye, sampai jumpa di event berikutnya. Selamat malam.